Halo guys, selamat datang lagi di channel Teja Saja, channel yang membahas banyak soal-soal TOEFL dan nantinya juga akan membahas soal-soal IELTS ya. Ya, gimana nih guys kabarnya? Ya, bagaimana dengan pembelajaran kamu latihan soal-soal TOEFL? Apakah sudah banyak perkembangan sekarang? Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TOEFL kita sebelumnya. Ya, ini adalah video yang kelima. Ya, yang akan membahas structure ya. Jadi kali ini kita masih membahas structure atau tata bahasa dalam bahasa Inggris, khususnya yang nantinya akan keluar di soal-soal TOEFL ITP ya. Oke, berapa nih target skor kamu di TOEFL ITP? Apakah 500, 550? Ya. Maka ikuti terus video di channel ini ya guys. Oke. Nah, di sini kita masih akan melanjutkan pembahasan sentence with multiple clauses. Oke. Nah, di 4 video sebelumnya kita sudah membahas basic sentence structures, kemudian ada compound sentence ya. Sentence sentence yang berisi tentang lebih dari satu klausa. Nah, kemudian di video saya sebelumnya juga kita sudah membahas adverb clause ya, atau klausa keterangan ya. Bagi yang belum nonton, ada baiknya menonton video-video saya sebelumnya sehingga kalian tidak ketinggalan strategi-strategi atau cara-cara bagaimana menyelesaikan soal-soal TOEFL ITP ya. Oke, lanjut ya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya ya, di sini ada strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kalian nantinya menganalisa sebuah kalimat dalam soal TOEFL ITP, nah ada dua hal yang perlu kalian lihat ya. Jika di kalimat tersebut tidak ada konektor ya, konektor itu adalah penyambung satu klausa dengan klausa yang lain. Di situ ada and, ada or, ada but, ada if, although, which, that, when, and where, dan sebenarnya ada beberapa kata-kata penyambung lainnya atau konektor yang lainnya ya. Oke. Kemudian ya, jika tidak ada konektor seperti ini, maka kalimat tersebut hanya boleh berisi satu subjek dan satu verb saja, atau di sini disebut sebagai simple sentence ya. Oke, yang hanya boleh diisi oleh satu subjek dan satu verb saja. Nah, bagaimana jika ada konektor atau kalian menemukan konektor dalam satu kalimat? Maka kalimat tersebut boleh diisi oleh lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb ya. Dan ini berlaku kebalikannya. Jika kalian menemui atau menemukan lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut membutuhkan sebuah konektor ya, atau kata penyambung ya. Oke, nah ini sederhana sekali bukan? Ya. Oke, nah right. Di sini kita akan membahas adjective clause ya. Adjective clause yaitu klausa adjektiva atau klausa kata sifat ya. Nah, perlu saya ingatkan di sini bahwa sebuah klausa itu berisi satu subjek dan satu verb. Oke. Nah, kalimat yang saya tampilkan di sini contohnya dia berisi dua klausa ya. Klausa yang pertama adalah the woman is filling the glass ya. Di sini klausa ini subjeknya adalah the woman, kemudian verbnya adalah is filling ya. The glass ini adalah objeknya, oke. Dan klausa yang kedua adalah that she put on the table. Oke. That she put on the table ini adalah klausa yang kedua. Nah, that she put on the table inilah yang dimaksud sebagai adjective clause ya. Dia adalah anak kalimat yang menjelaskan kata benda di depannya ya. So, that she put on the table ini menjelaskan
gelas yang mana, ya, glass. Nah, adjective clause ini lebih lanjut, strukturnya adalah di sana ada connector. Oke, ada connector that, kemudian diikuti oleh subject she, kemudian ada put di sana verb. Oke. Nah, adjective clause ini adalah anak kalimat yang sekali lagi adalah anak kalimat yang menjelaskan glass atau menjelaskan kata benda yang ada di depannya, dan memang inilah fungsi dari adjective clause. Dia menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang kata benda sebelumnya, ya. Oke, dan adjective clause ini terletak di akhir kalimat. Bisa juga adjective clause ini, ya, terletak di tengah-tengah atau, ya, di awal kalimat ini, ya. Oke, the glass that she put on the table contains milk. Oke, di sini hampir sama dengan kalimat yang di atas, hanya saja letaknya berbeda, ya, agak ke depan di sana, ya. Dia mengikuti kata benda, ya, kata benda the glass. Karena the glass letaknya ada di awal kalimat, maka langsung saja diikuti oleh adjective clause, ya, that she put on the table. Oke, jadi klausa ini sekali lagi ada dua, kalimat ini atau sentence ini berisi dua klausa, ya. Klausa yang pertama atau klausa induknya adalah the glass. Kemudian kata kerja untuk the glass atau predikat untuk the glass ini adalah contains, ya, the glass contains milk. Lalu bagaimana dengan that she put on the table? Ya, ini adalah adjective clause-nya atau dia klausa anak kalimat yang menjelaskan glass, ya. Glass yang mana? Glass yang dia letakkan di atas meja. Oke. Nah, ini adalah struktur dari atau contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang mengandung adjective clause, ya. Oke, kemudian, ya, ada beberapa konektor yang dipakai di dalam adjective clause, ya. Boleh kalian cermati. Di sini ada kata which, that, whom, who, where, dan when. Nah, masing-masing ini memang punya fungsinya sendiri-sendiri, ya. Misalnya which dan that ini bisa dipakai untuk menjelaskan kata benda yang benda atau non-human atau think, ya. Which dan that. Dan that ini selain benda dia juga bisa dipakai untuk menjelaskan orang juga atau human, ya. Oke. Jadi dia cukup netral. Oke, kemudian who ini hanya bisa dipakai untuk orang saja atau human, kemudian atau person, ya. Kemudian whom ini hanya bisa dipakai oleh person juga whom, dan where ini untuk menjelaskan tempat, dan when ini untuk menjelaskan waktu, ya. Oke, inilah diantara konektor-konektor yang dipakai oleh adjective clause. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba menganalisa soalnya, ya. Oke, di sini kalimatnya ada the gift bla 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 selected for the bride was rather expensive. Oke. Iya. Dalam pilihan-pilihan jawabannya ada because, was, since, kemudian ada which, we. Oke, kalau kita cermati kalimatnya, di sini ada subject the gift. Kemudian ada verbnya yang mana? Ya, mungkin selected, mungkin, ya, atau ada was di sana. Oh, berarti kemungkinan besar ada dua verb yang muncul dalam kalimat ini. Oke, ada was di sana dan kemungkinan besar ada selected juga di sana. Oke. Nah, ketika ini seperti ini, ya, ada dua verb, maka yang kita butuhkan adalah connector. Oke, connector. Kemudian mari kita lihat pilihan-pilihan jawabannya, ya. Yang A kalau kita masukkan di sana because selected. Nah, ketika ada connector, ya, maka dia perlu subjek, ya, connector kemudian subjek lagi, ya. Misalnya kalau kata because ini kan mestinya harusnya ada kata it, misalnya because it selected misalnya, seperti itu, ya.
Nah, ini hanya konektor saja, jadi nggak bisa. Kemudian was itu adalah verb atau kata kerja, jadi dia tidak bisa langsung kita letakkan di sana. Tadi kita membutuhkan konektor, dan ketika konektor muncul maka perlu diingat strukturnya seperti apa. Konektor, kemudian ada subjek, ada verb, ya. Kemudian ada since itu juga konektor. Tapi kalau since kita letakkan di sana, kalimatnya masih kurang subjek. Nah, yang lengkap adalah ya. Yang di, ya, di sana ada which, kemudian ada we, ya, ada konektor, kemudian ada subjek lagi. Oke, maka yang paling tepat adalah di, ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan adjective clause, ya. Sentence, kalimat yang mengandung adjective clause. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan noun clause. Apa yang dimaksud dengan noun clause? Ya, saya akan berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, I know when he will arrive. Kemudian yang kedua, I'm concerned about when he will arrive. Kemudian yang ketiga, when he will arrive is not important. Oke, did you see klausa yang mana yang dimaksud dengan noun clause? Di kalimat yang pertama, ya. Klausa noun atau noun clause di sini adalah when he will arrive. Oke. Jadi noun clause atau klausa benda dalam sebuah kalimat biasanya dia untuk mereplace atau mengganti subjek dan atau objek sebuah kalimat. Jadi dia fungsinya dia sebagai subjek atau objek sebuah kalimat. Kalimat yang pertama, I know when he will arrive, ini sebenarnya kan kalau kita sederhanakan, misalnya kalimatnya hanya menjadi I know it. Jadi it itu bisa kita ganti dengan sebuah klausa, ya, sebuah kelompok kata yang berisi subjek dan verb. Oke. Nah, when he will arrive ini fungsinya sebagai objek dalam kalimat ini, ya. Sama dengan I know it misalnya, atau I know that. Jadi kita ganti kata that itu dengan sebuah klausa. Nah, di sini ya yang bisa mengganti subjek dan atau objek sebuah kalimat adalah noun clause. Oke. Ya, kemudian strukturnya bagaimana? Ya, noun clause ini berisi sebuah konektor, ya, when, kemudian subjek, kemudian ada will arrive, ini adalah verb atau predikat kalimatnya. Jadi strukturnya seperti itu, ya, jangan ada yang hilang, oke. Jangan ada yang kurang, oke. Kemudian hampir sama dengan yang kedua, I'm concerned about. Jadi noun clause di sini berfungsi sebagai sekali lagi objek of prepositions, ya. Ada preposition sebelumnya about, kemudian belakangnya diisi dengan noun clause, ya. Strukturnya masih sama, ada connector, kemudian ada subject, kemudian ada will dan arrive, ya. Connector, subject, dan verb atau predikat kalimat. Nah, noun clause ini bisa ditempatkan di awal kalimat dan dia berfungsi sebagai subjek sebuah kalimat. Jadi klausa sepanjang ini adalah subjeknya, subjek dari kalimat ini, ya. When he will arrive itu adalah subjek, kemudian verbnya mana? Verbnya adalah is, not, oke. Dan important adalah keterangannya. Oke, jadi when he will arrive ini adalah subjek kalimat. Jadi bukan hanya he saja, tapi sepanjang ini, ya, sepanjang klausa ini. Nah, subjeknya adalah sebuah klausa atau noun clause yang terdiri dari connector, kemudian subjek, kemudian will arrive adalah verbnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat yang mengandung noun clause atau klausa benda, ya, dimana dia bisa berposisi sebagai objek dalam sebuah kalimat, object of prepositions, atau subjek dalam sebuah kalimat, ya. Oke. Ya, connector yang biasanya dipakai dalam noun clause diantaranya adalah WH questions, ya. Ada what, ada why, where, when, how, who, dan that, ya. Jadi diingat-ingat what, why, where, when, how, who, and that. Walaupun dia ada WH questions word, tapi struktur dalam klausa tersebut tidak boleh seperti dalam kalimat tanya, ya.
Kalau kalimat tanya itu kan when will he arrive, ya. Tetapi karena kalimat ini bukanlah kalimat tanya, ya, maka kita tidak boleh membuat struktur tanya di sini, ya. Jadi strukturnya tetap struktur afirmatif, ya, atau struktur positif atau struktur negatif, tapi bukan struktur tanya, ya, atau questions. Oke. Jadi dia tetap subjek dulu kemudian verb, ya. Jadi verbnya tidak boleh mendahului subjek, ya. Jadi when he will arrive. Oke. Ya. Oke. Iya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini, ya. Kita sudah membahas ada adjective clause dan non clause pada video kali ini, ya. Ya, sekali lagi jangan lupa tetap latihan soal-soal TOEFL supaya kalian bisa mendapatkan skor yang tinggi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, ya. Have a great day. Thank you. See you.